Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Eva dalam pelajaran Bahasa Indonesia ya. Hari ini kita masih belajar tentang teks prosedur, yakni tentang struktur dan kaidah kebahasaan yang ada di teks prosedur. Silakan kalian simak pembelajaran yang akan saya sampaikan. Tetap semangat belajar. Kita akan terus berdoa semoga pandemi ini berakhir dan kita bisa bertemu di sekolah ya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Struktur, apa itu struktur? Struktur itu adalah pola ya, pola penyajian bagian-bagian yang ada di dalam teks prosedur. Kemudian kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Kita mulai dari struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur dimulai dari judul, kemudian tujuan, material, rangka-rangka, serta penegasan ulang atau penutup. Judul itu berisi garis besar dari teks prosedur tersebut. Kalau kita melihat judulnya, kita pasti akan tahu, oh apa itu isi teks prosedur tersebut. Berikutnya bagian tujuan. Bagian tujuan berisikan tujuan pembuatan teks prosedur. Bagian material, bagian ini berisikan bahan-bahan, alat-alat atau material yang diperlukan. Akan tetapi tidak semua teks prosedur memiliki bagian material. Bagian yang berikutnya adalah bagian langkah-langkah. Langkah-langkah atau tahapan yang harus ditempuh untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan awal teks prosedur tersebut. Dan bagian akhir adalah penegasan ulang atau penutup. Sama halnya dengan bagian material, tidak semua teks prosedur dilengkapi bagian penegasan ulang ini yang berisi pengulangan pernyataan yang digunakan untuk meyakinkan pembaca. Perhatikan contoh berikut. Di sini disajikan sebuah teks prosedur yang berjudul cara menggunakan Google Classroom untuk siswa. Nah, kita analisis strukturnya ya. Dimulai dari judul. Mana judulnya? Ya. Judulnya adalah cara menggunakan Google Classroom untuk siswa. Kemudian bagian yang kedua, tujuan. Apa tujuan teks prosedur ini? Nah, di situ diawali dengan paragraf pertama. Google Classroom adalah, di situ dijelaskan apa itu Google Classroom. Kemudian pada bagian paragraf kedua dijelaskan juga tujuannya. Artikel ini kami buat untuk membahas mengenai tata cara penggunaan Google Classroom. Jadi itu tujuannya, agar pembaca mengetahui bagaimana cara menggunakan Google Classroom. Bagian berikutnya, langkah-langkah. Di situ ada beberapa langkah-langkah. Dimulai dari yang pertama, cara bergabung kelas, kemudian cara mengirim tugas. Di situ disebutkan langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan secara runtut untuk menggunakan Google Classroom. Pada contoh ini tidak ada bagian material. Nah, yang bagian terakhir, struktur terakhir adalah bagian penegasan ulang atau penutup. Di situ diakhiri dengan itulah tata cara menggunakan Google Classroom. Nah, itu adalah penegasan ulang atau penutup. Ini adalah contoh analisis struktur teks prosedur. Sekarang kita lanjutkan kaidah kebahasaan teks prosedur. Ada beberapa kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks prosedur. Di antaranya yang pertama adalah terdapat kata kerja perintah atau kata kerja imperatif, atau ada juga yang menyebutnya dengan verba imperatif. Contoh di situ pastikan, ambillah. Nah, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah kata-kata teknis. Apa itu kata-kata teknis? Kata-kata teknis adalah istilah yang digunakan dalam teks prosedur yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Yang ketiga, kaidah kebahasaan teks prosedur adalah konjungsi yang bermakna penambahan. Contohnya, selain itu, kemudian, selanjutnya, lalu. Nah, yang keempat,
Kaidah kebahasaan teks prosedur menggunakan kata-kata persuasif. Apa itu kata-kata persuasif? Kata-kata yang digunakan untuk mengajak dan meyakinkan pembaca untuk melakukan langkah-langkah di dalam teks. Contohnya, akan lebih baik jika kita mengerjakan di buku tulis. Itu adalah salah satu kata-kata persuasif. Yang kelima, deskripsi alat dan bahan. Apabila teks prosedur berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran rinci tentang benda atau alat yang dipakai termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Ini adalah kaidah kebahasaan teks prosedur. Berikutnya, di sini disajikan sebuah contoh teks prosedur. Judulnya cara memasak mie instan. Mie instan adalah makanan yang sering kita jumpai. Selain harganya yang murah, mie instan juga mudah untuk dimasak. Berikut adalah ciri-ciri memasak mie instan. Nah, kemudian disajikan bahan, kemudian tata cara memasak. Mari kita analisis kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, kata kerja perintah atau verba imperatif. Adakah verba imperatif di situ? Kalian lihat. Nah, di situ ada kata tuangkan, kemudian pisahkan, masukkan, rebus. Nah, itu juga kata kerja perintah. Berikutnya, kata-kata teknis. Di sini adalah sebuah resep ya. Cara memasak mie instan, bisa kita katakan resep ya. Mie instan, di situ adalah contoh dari kata-kata teknis. Kemudian ada kata-kata teknis berikutnya, bahan. Ada kan dalam resep bahan-bahan yang diperlukan. Kemudian ada bumbu, itu juga termasuk kata-kata teknis. Berikutnya, konjungsi yang bermakna penambahan. Ada kata selanjutnya, setelah itu, lalu. Itu contoh dari konjungsi yang bermakna penambahan. Kemudian kita cari tentang kata-kata persuasif. Nah, kalian jumpai di awal ya, di bagian tujuan. Di situ ada kalimat selain harganya yang murah, mie instan juga mudah dimasak. Jadi orang lain yang mendengar atau membaca teks ini, oh ternyata mudah ya memasaknya. Berikutnya, adakah deskripsi alat dan bahan di situ? Ada. Ya. Di situ disajikan air secukupnya, mie instan 1 bungkus. Nah, itu adalah kaidah kebahasaan dalam teks prosedur ini. Berikutnya kita akan belajar tentang penyusunan teks prosedur. Nah, kita akan berlatih untuk menyusun teks prosedur dan juga menyajikan kembali serta merevisi teks prosedur yang telah kita susun. Langkah-langkah menyusun teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, yang perlu kita lakukan adalah menginventarisasi. Apa itu menginventarisasi? Kita mendata macam-macam kegiatan yang pernah kita lakukan atau yang dapat kita lakukan dan bisa kita jadikan menjadi sebuah teks prosedur. Yang kedua, menentukan tema kegiatannya. Kira-kira temanya apa ya? Yang ketiga, membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Setelah temanya ada, kita membuat kerangkanya dari topik atau tema yang telah kita tentukan. Yang keempat, membuat sistematika kerangka dengan benar dan mudah dipahami pembaca. Kita susun mulai dari tujuan, kemudian langkah-langkah, dan yang kelima mengumpulkan bahan-bahannya. Dan yang keenam, mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Menjadi sebuah teks prosedur yang lengkap tentunya harus memperhatikan isi, struktur, serta kebahasaan teks prosedur yang kita pelajari. Langkah merevisi teks prosedur yang telah disusun. Apabila kita sudah membuat teks prosedur dan dirasa kurang benar, kita bisa merevisinya. Caranya adalah membaca kalimat demi kalimat. Satu persatu kita baca kalimatnya. Kemudian
Jika kita jumpai kesalahan, kita perbaiki kesalahan yang terjadi pada penulisan teks. Kita sesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Yang berikutnya adalah memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. Masing-masing paragraf harus padu. Dan yang terakhir adalah memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat. Dapat dilakukan dengan cara membuang kalimat yang tidak padu, menempatkan paragraf pada urutan yang tepat, atau menambah paragraf agar terlihat runtut. Demikian tadi materi tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur.